Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita semua. Shalom Smart People, bagaimana kabar Anda semua? Saya yakin bersama Yesus hidup kita pasti luar biasa. Kembali lagi dengan saya, Dian Kumalasari. Sebentar lagi kita akan membahas bersama part 5. Part terakhir dari topik berseris Tokoh Iman di dalam Alkitab. Di empat part sebelumnya, kita telah membahas lengkap sampai habis kisah tentang Ayub dan Yusuf. Kisah yang sangat mengagumkan dalam membangkitkan iman setiap kita. Jadi bagi Anda yang baru bergabung dan ingin mengetahui cerita atau kisah dari Ayub dan Yusuf, Anda bisa cari dan tonton videonya. Di part 5 kali ini, kita akan membahas kisah tentang tokoh terakhir dari tema berseris Tokoh Iman di dalam Alkitab. Tokoh-tokoh sebelumnya yang sudah kita bahas adalah tokoh pria. Tetapi kali ini kita akan mengenal satu tokoh wanita dengan kisah iman yang luar biasa. Dan bahkan buah dari imannya melahirkan seorang nabi yang besar. Ada yang tahu Smart People siapakah wanita iman yang akan kita bahas hari ini? Ya, wanita iman tersebut adalah Hana. Seperti di video sebelumnya, saya sudah menyiapkan PPT agar lebih mudah bagi kita menyimak firman Tuhan. Tetapi pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus atas kebaikannya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Gembala Smart People Church atas waktu yang diberikan. Juga sepanjang pembahasan berseri ini, saya akan dibantu oleh tim multimedia dari Jesus Way. Biarkan dari pelayanan kita melalui channel ini dapat semakin menambah kekuatan pengetahuan iman kita dan nama Yesus dipermuliakan. Amin. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa biar Roh Kudus memberikan hikmatnya agar kebenaran firman-Nya dapat hidup dan bertumbuh di dalam kehidupan kita. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus, kami bersyukur kami punya Allah yang baik seperti-Mu. Roh Kudus, kami minta sertailah pembahasan kami firman Tuhan kami pada hari ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, baiklah Smart People. Bagi Smart People yang kondisi menonton saat ini bisa memungkinkan juga untuk membuka Alkitab. Ya, alangkah baiknya kita membahas, belajar sama-sama sambil membuka Alkitab ya. Referensi Alkitab yang akan kita gunakan dalam pembahasan tentang Hana akan kita ambil dari kitab 1 Samuel pasal 1 sampai pasal 2. Kita buka dulu ya, 1 Samuel pasal 1 sampai pasal 2. Nah, cerita Hana ini memang tidak dicatat detail silsilah keluarganya Hana dari orang tuanya atau bahkan keluarganya Hana memang tidak diceritakan. Ya, jadi Hana itu kalau dalam bahasa Ibrani itu artinya itu memiliki arti elok atau menyenangkan. Ya, jadi kita baca sama-sama ya, 1 Samuel 1. Kita baca sampai ayat 1 sampai ayat ke-8. Lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramathaim Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Nah, kalau Smart People ingat pembahasan kita tentang Yusuf yang lalu, Efraim ini adalah anak bungsu dari Yusuf. Jadi Yusuf saat memimpin di Mesir, dia dikaruniai 2 orang putra. Putra sulungnya bernama Manasya, putra bungsunya bernama Efraim. Nah, inilah keturunannya Efraim ya. Kita lanjutkan di ayat kedua. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah
dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Ayat 4, pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya, dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan, masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Ayat 7, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa kau menangis? Mengapa kau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Nah, kita bacanya sampai ke ayat 8 dulu ya, smart people ya. Jadi, kembali lagi di awal, Hana adalah salah satu dari 2 istri dari Elkana. Jadi Hana itu adalah istri pertamanya. Ya, lalu tetapi Hana rahimnya Tuhan tutup. Jadi Hana istilahnya mandul. Dan Elkana menikah lagi dengan Penina. Jadi Penina ini adalah istri keduanya. Supaya dengan tujuan memiliki keturunan. Jadi Elkana dan Penina memiliki anak. Ya, tapi kalau dengan Hana tidak memiliki anak. Penina tinggal di Ramataim Zofim di pegunungan Efraim bersama suaminya Elkana. Ya, jadi seorang dari suku Lewi yang tinggal di antara suku Efraim. Penina melahirkan sejumlah putra dan putri untuk Elkana. Tetapi Hana tidak. Hana istri pertama ya, tapi mandul. Elkana kalau kita baca dari ayat pertama sampai ayat ke-8 tadi, kita tahu Elkana mengasihi Hana, tetapi tidak dapat memberikan bagian lebih dari korban persembahan. Mengapa? Karena Hana tidak mempunyai anak. Nah, Penina mengetahui kalau Elkana mengasihi Hana. Jadi, Penina selalu berusaha membuat Hana itu gusar hatinya. Juga menyakiti hati Hana, khususnya saat mereka melakukan ziarah tahunan ke bait suci Tuhan di Silo, di kota Silo, untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Setiap kali disakiti, Hana menangis karena mungkin Penina memang benar-benar bikin gusar, bikin sakit hatinya Hana ya. Tidak dikatakan apa saja yang diucapkan oleh Penina kepada Hana, tetapi yang jelas Hana selalu merasa sedih saat Penina sengaja menyakiti hatinya. Dan saat Hana sedih, Hana menangis dan bahkan dia tidak mau makan. Bahkan Elkana pun yang sadar akan kesedihan Hana, Elkana menghibur Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Tapi hiburan dari Elkana tidak membuat hati Hana sukacita ya, smart people ya. Nah, kita lanjut lagi di ayat 9 sampai ayat 10. Ayat 9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Ayat 10. Dan dengan hati pedih, ia, Hana, berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kita baca ayat 9 sampai 10 ya. Jadi di ayat 9 sampai ayat 10 kita dapat melihat bahwa saat itu Hana sudah mencapai titik tersedihnya. Sampai dikatakan dengan hati pedih
Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Jadi smart people bisa membayangkan saat itu Hana yang dalam kondisi puncak kesedihannya, dia sudah tidak bisa apa-apa lagi, dia datang di hadapan Tuhan, dia menangis sambil terseduh-seduh, dia berdoa. Apa doanya Hana? Dan pada saat Hana berdoa di sana, ada Imam Eli ya, duduk di dekat situ juga ya. Jadi posisinya Imam Eli memperhatikan Hana. Kita baca di ayat 11. Beginilah doa Hana kepada Tuhan. Ayat 11. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Jadi di ayat 11 ini kita melihat Hana menyampaikan doa dengan kesungguhan hatinya, dengan pedih hati, bahwa dia mengucapkan nazar ya, kalau memang Tuhan mengingat Hana, Tuhan memberikan kepada Hana itu seorang anak laki-laki, Hana berjanji, Hana bernazar sama Tuhan, bahwa Hana akan memberikan anak laki-laki itu kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Jadi Hana mengadakan perjanjian sama Tuhan ya, di ayat 11 melalui doanya di ayat 11 yang kita baca. Nah, jadi kalau smart people ingat, kalau ini kan kalau kita bacakan seolah-olah seperti kata-kata doa biasa ya, tetapi Hana saat itu berdoa dalam kondisi yang remuk hati, sangat amat remuk hati. Ya, jadi kalau smart people ingat, kita buka bersama aja ayatnya sebentar. Di Mazmur 34 ayat 19. Kita baca sebentar ya. Mazmur 34. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi Tuhan itu dekat smart people dengan orang-orang yang patah hati. Ya, dan Tuhan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi seperti yang kita habis baca di Mazmur 34, kita kembali lagi di 1 Samuel tadi ya. 1 Samuel 1 ayat 11 bahwa Hana berdoa itu dengan patah hati kan, dikatakan di ayat 10 kan, pedih hatinya ya, dan dengan kesungguhan dan nangis terseduh-seduh Hana berdoa. Dan perhatikanlah smart people ya, kepada orang-orang benar yang remuk hatinya ya, yang mengadu kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Perhatikan ya smart people, Tuhan pada akhirnya tidak pernah saya lihat sekalipun Tuhan tidak membela atau tidak menolong atau tidak menyertai orang tersebut. Tuhan itu pasti campur tangan. Ya, jadi smart people coba perhatikan orang-orang yang, atau mungkin smart people sendiri yang sudah mengalaminya. Saat kita hidup benar dan kita datang dengan keremukan hati, kepedihan hati kita, kesungguhan hati kita, datang mengadu kepada Tuhan, perhatikanlah, Tuhan pasti, tidak pernah tidak, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti yang jadi pembela orang itu. Tuhan sendiri yang menyertai orang itu. Luar biasa. Dan di ayat 11, Hana berdoa dengan kesungguhan hatinya. Kita masuk ke ayat 12 sampai ke 18. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu. Jadi Imam Eli itu mengamati Hana yang sedang berdoa.
Karena kalau kita bisa melihat dari bacaan ini 1 Samuel, Hana berdoa tidak seperti orang umumnya berdoa di bait Allah. Karena Hana begitu remuk hati ya, dia menangis terseduh-seduh sampai menjadi perhatian Eli. Dan dikatakan di ayat 12 ini, Hana tidak sekali berdoa lalu selesai. Dalam tangisannya yang penuh seduh dan kesungguhan hati dan patah hati itu, dan pedih hati, Hana tuh sampai berkomat-kamit ya mulutnya tuh ya. Memang enggak bersuara, tapi saking pedihnya hatinya. Mungkin smart people pernah ya mengalami di mana kita sedang dalam masa yang benar-benar sangat pedih sampai enggak terucapkan. Kita berdoa tuh sampai saking pedihnya yang mau beratnya rasanya. Betapa dalamnya kita mau bawakan pergumulan kita ini di hadapan Allah, sehingga kita ini berdoa sampai enggak mampu rasanya mengeluarkan suara. Ya, hanya berkata-kata di dalam hati sampai bibir pun ikut bergetar. Ya, dan Imam Eli memperhatikan Hana. Ya, jadi kita lanjutkan ke ayat 13. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Jadi Eli melihat Hana, yang tingkah laku Hana, sikap Hana dalam berdoa, Eli menganggap Hana sedang mabuk ya, smart people ya. Sambung lagi ayat ke 14. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Ayat 15. Jadi ayat 14 ini Imam Eli mendatangi Hana dan menegur Hana ya, smart people ya. Lalu ayat 15. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Nah, jadi di ayat 15 sampai ayat 16, Hana menyampaikan penjelasan. Karena Eli menyangka Hana ini sedang mabuk. Tetapi Hana menjelaskan bahwa dia tidak sedang mabuk. Dia sedang dalam pergumulan yang dalam dan berat. Ya, jadi dikatakan sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jadi Hana tuh ternyata cukup lama berada di sana untuk berdoa ya, smart people ya. Lanjut ya, 17. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Ayat 18. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Jadi di ayat 17, setelah Hana menjelaskan kepada Imam Eli bahwa Hana memiliki pedih hati ya, Hana memiliki hati yang sakit dan besar sekali kekhawatiran dan kecemasan, ketakutannya. Setelah Eli mendengarkan penjelasan Hana, Eli tidak menghakimi Hana atas masalah yang Hana hadapi. Eli memahami posisi Hana yang penuh dengan pergumulan. Bahkan Eli memberkati Hana karena Hana sudah melakukan hal yang benar, yaitu datang kepada Tuhan. Dan sesudah semuanya itu, Hana tidak lagi muram. Hana bersuka cita setelah berdoa ya. Jadi smart people, memang datang kepada Allah adalah tempat pengaduan terbaik bagi jiwa kita.
Ya, karena di ayat 17, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Jadi smart people, dikala kita menjumpai saudara seiman kita yang berdoa dengan sangat amat hebatnya dan dia mau membagi pergumulan hidupnya, apa yang menjadi pokok doanya, sungguh akan menjadi suatu penghiburan yang luar biasa kekuatan jika kita ikut mensupport dalam doa, bahkan memberkati. Imam Eli melakukannya. Imam Eli memberkati Hana. Dan setelah Hana selesai dengan doanya, dan dari semuanya itu setelah selesai, Hana tidak lagi muram. Hana tidak lagi mengalami sakit hati, tidak lagi mengalami kesedihan hati. Hana bersukacita. Ayat 19 sampai 23 kita baca bersama. Keesokan harinya, bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama, di kota Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Di ayat 20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Ayat 21. Elkana, laki-laki itu, pergi dengan seisi rumahnya, mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nazarnya kepada Tuhan. Ayat 22. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia. Maka ia akan menghadap kehadiran Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Ayat 23. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapih dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai selesai, sampai disapihnya. Nah, jadi di ayat 19 sampai 23 Tuhan menjawab doa Hana. Siapa yang di sini ikut bersukacita, ikut merasakan sukacita yang dirasakan oleh Hana? Karena saya ikut bersukacita saat Tuhan menjawab doa Hana. Mungkin khususnya smart people, khususnya bagi smart people yang juga telah menunggu lama sekali atau menantikan buah hati, lalu Tuhan jawab. Saya rasa besarnya kebahagiaan yang Hana rasakan, pasti smart people juga bisa rasakan. Ya, karena saya sungguh sukacita saat membaca ayat bahwa Tuhan mengingat Hana dan Hana melahirkan Samuel. Jadi kita tahu bahwa Samuel adalah salah satu nabi besar. Ya, dan mamanya ya Hana ini ya. Dan Hana sesuai nasarnya kepada Tuhan saat dia menangis terseduh-seduh di bait Allah. Hana pada saat itu kan Elkana dan seluruhnya pergi seperti biasa persembahan tahunan kan ke bait Allah. Tapi Hana tidak mau ikut. Hana bilang, kamu berangkat, aku tidak ikut. Karena Hana mau terus memberi ASI kepada Samuel. Nah, jadi Hana kasih waktu 2 tahun untuk full dia penuh dalam memberikan ASI kepada Samuel. Saat masa pemberian ASI itu selesai, barulah Hana akan pergi ke bait Allah, ke rumah Tuhan, dan mempersembahkan Samuel kepada rumah Tuhan supaya Samuel mengabdikan seumur hidupnya kepada Tuhan. Sebelum masa itu tiba, Hana menyapih Samuel. Begitu ya, sampai 2 tahunan. Nah, jadi kita baca di ayat selanjutnya, ayat 24 sampai ayat 28.
Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung, dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, "Mohon bicara, tuanku, demi tuanku hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini, dekat tuanku, untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup, terserahlah ia kiranya kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka di sana menyembah Tuhan. Nah, di sini saat masa sapi itu telah selesai, memberi ASI itu sudah cukup usianya Samuel, Hana datang, tahun berikutnya datang kepada Imam Eli, kepada bait Tuhan untuk mempersembahkan korban tahunan. Di sana dia mendatangi Imam Eli, dan di sana Hana berjumpa dan mengatakan, "Ingatkah kepadaku, Tuan?" Nah, jadi karena Imam Eli saat itu yang memberkati Hana, dan Hana menunjukkan bahwa inilah alasan aku berdoa saat itu, dan Tuhan sudah memberikannya padaku. Jadi Samuel diserahkan oleh Hana kepada Imam Eli itu saat Samuel berusia sekitar 2 atau 3 tahun, yaitu setelah selesai disapih. Hana, ibunya, membawanya ke Silo, menyerahkannya untuk ditinggal di kemah suci. Samuel kemudian menjadi pelayan di hadapan Tuhan di sana, di bawah kepemimpinan Imam Eli. Luar biasa ya. Lalu kita masuk ke 1 Samuel pasal 2. Kita baca sama-sama ayat 1 sampai 10. Ya. Puji-pujian Hana. Lalu berdoalah Hana, katanya, "Hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemooh musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung, pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu, sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak. Tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi, dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya. Tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Sambung ke ayat 11. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu, maksudnya Samuel, menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Nah, jadi kisah Hana itu sampai di ayat 11 saja ya, Smart People ya. Nah, jadi Hana di pasal 2 ini adalah Hana
bentuk puji-pujian Hana, bentuk sukacita Hana. Hana memuji-muji Tuhan karena Hana bersukacita ya. Setelah Hana menyerahkan Samuel ke Eli di bait suci, di kemah suci, ia dan Elkana tetap mengunjungi Samuel setiap tahun untuk membawa rompi panjang atau jubah yang baru ya. Dan Hana juga tetap berdoa, bersukacita karena Tuhan. Nah, selain Samuel, Tuhan juga mengasihi Hana dan memberikan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Saya ikut bersukacita ya. Lalu Samuel akhirnya dikatakan ya Samuel tinggal sampai seumurnya di bait Tuhan ya, di bawah kepemimpinan Eli. Jadi Samuel pada akhirnya dia adalah tokoh penting yang menjabat sebagai imam pada akhirnya, nabi pertama dan hakim terakhir di Israel. Ya, kita buka sebentar di 1 Samuel 7 ayat 15 sampai 17. Kita buka ya 1 Samuel 7. 1 Samuel 7 ayat 15 sampai 17. Nah, Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal, dan Mispa dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel. Dan di sana ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ya, jadi Samuel itu memainkan peran penting dalam transisi dari era hakim-hakim menuju ke pemerintahan monarki dengan mengurapi Saul menjadi raja pertama atas Israel. Jadi yang mengurapi Raja Saul dan juga sekaligus mengurapi Daud pada akhirnya itu Nabi Samuel. Nah, luar biasa ya Smart People ya. Kisahnya singkat sekali, tercatat singkat sekali di dalam Alkitab, tetapi luar biasa. Dari kisah Hana, Smart People yang dikasih Tuhan, ada 2 poin. Saya yakin Smart People saat membaca firman Tuhan, kisah Hana, Smart People juga pasti mendapatkan banyak hal. Tetapi biarkan saya menjelaskan 2 poin saja. Ya, yang pertama, transform your thoughts. Ubah pola pikir kita. Kita buka di Matius 22 ayat 37 sampai 40. 22. Matius 22 ayat 37 sampai 40. 37 sampai 40. Kita baca ya. Nah, judulnya hukum yang terutama. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Nah, jadi mengasihi Tuhan itu harus total, termasuk cara pemikiran kita. Kita tidak hanya sedang menolak saat kita benar-benar menyerahkan segala hidup kita secara total, termasuk cara pikir kita, itu kita tidak hanya sedang menolak pemikiran-pemikiran yang salah atau negatif, tetapi kita sedang menggantikan segala pemikiran kita dengan pemikiran yang benar, yaitu firman Tuhan. Kita mengisi pemikiran-pemikiran kita dengan janji-janji Tuhan. Kita mengisi pemikiran kita dengan hal-hal yang mulia dan kudus. Kita buka bersama di Filipi 4 ayat 8. Di Filipi 4 ayat 8 firman Tuhan mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis,
semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Amin. Jadi, saat kita menyerahkan hari kita kepada Tuhan, ya, kita sedang meletakkan hidup kita, itu artinya kita sedang meletakkan hidup kita saat itu ke dalam tangan yang mengetahui segalanya di hari itu. Ya, jadi kita harus menyerahkan hari-hari kita ke dalam tangannya. Kita harus menyerahkan hidup kita hari itu, termasuk cara pikir kita, ke dalam tangannya. Kita tidak dapat melihat apa yang terjadi, tetapi Tuhan tahu. Kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi, tetapi Tuhan tahu. Kita tidak mengetahui segala jawaban hidup, tetapi Tuhan tahu. Kita tidak memiliki kekuatan, tetapi Tuhanlah sumber dari kekuatan. Hana tetap teguh dan setia mengandalkan Tuhan. Karena Hana tahu persis bahwa hanya Allah saja yang bisa diandalkan. Dan Hana telah membuktikannya. Kalau smart people ingat, ada sebuah lagu rohani yang saya rasa sangat cocok sekali ya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. He will never fail you. Amin. Sekarang masuk poin kedua. God's word can transform your life. Firman-Nya dapat mengubahkan. Smart people, kita adalah ciptaan yang baru di dalam Yesus. Kita buka bersama-sama di Roma 1 ayat 17. Roma 1 ayat 17. Kita baca di ayat 16 dulu ya. Judulnya, Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kita sambung baca di Yakobus 2. Yakobus pasal 2. Yakobus pasal 2 ayat 17. Bentar ya. Ya. Judulnya, kita baca satu perikop aja ya. Judulnya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ayat 14. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian
dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang." Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata padamu, ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia. Saya ulang ya, ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ayat 21. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena persembahan karena ia, saya ulang ya, ayat 21. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Ayat 23. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu, Abraham disebut sahabat Allah. 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. 25. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah, smart people, kita tekankan di ayat 17 ya, diulang lagi ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Disambung ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Di Yakobus 2 ayat 14 sampai 26 ini menceritakan tentang iman dan perbuatan. Jadi beriman saja dibenarkan. Karena kasusnya seperti pada zamannya Abraham, ya, dengan iman. Sampai dikatakan ya 23, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah, ya. Tetapi iman saja tidaklah sempurna jika tanpa ada perbuatan. Ya, jadi Abraham beriman, tetapi juga Abraham menunjukkan imannya kepada Allah, yaitu melalui perbuatannya. Sampai Abraham pun mempersembahkan anaknya, Ishak, sebagai korban persembahan. Nah, saat itu Abraham diuji dan telah lolos imannya, ya. Jadi iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Sampai ditekankan kembali di ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jika perbuatan-perbuatan saja, tapi tanpa iman pun juga sia-sia. Karena orang benar hidup oleh
iman di dalam Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman, tapi disempurnakan di Yakobus sebagai pengenapan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati seperti tubuh tanpa roh. Jadi firman Tuhan itu dapat mengubahkan. Kita adalah ciptaan yang baru di dalam Yesus. Ya, setelah kita memiliki iman, pemikiran-pemikiran kita diubahkan. Setelah itu, next-nya adalah dari firman Tuhan yang membangkitkan iman. Firman Tuhan itu jugalah yang dapat mengubah hidup kita melalui perbuatan-perbuatan kita. Jadi, mari kita lepaskan cara hidup lama kita. Jangan sampai kalau smart people ingat kisahnya Ayub. Jangan sampai kita ini orang yang suka mengeluh seperti istri Ayub. Tetapi belajarlah percaya, tetap percaya seperti Ayub. Lalu ingatlah kisah Yusuf. Kita harus bersabar menjalani proses seperti Yusuf. Yusuf adalah teladan yang luar biasa dalam hal kesabaran. Belajar sabar. Ayub, tokoh yang meneladani dalam hal kesabaran, dalam hal percaya. Meskipun dia mengalami hal yang sebegitu besar deritanya, tetapi Ayub tetap percaya sampai akhir hidupnya. Bahkan di akhir hidupnya pun, Ayub dapat mengenal Tuhannya bukan dari apa kata orang lagi. Mengenal Allahnya langsung dari Allah sendiri. Karena iman percaya Ayub yang begitu besarnya. Tapi juga belajar kesabaran dari Yusuf. Yusuf juga memiliki iman yang besar, percaya kepada Allah. Tetapi apa yang dialami Yusuf, sepertinya apa yang menjadi pengalaman hidup Yusuf, terlihat seperti kebalikan dari semua janji-janji Tuhan. Tetapi Yusuf sabar menjalaninya. Dan dari kisah Hana, belajarlah untuk setia. Setia dalam iman pengharapan. Seperti Hana. Dan dari kesetiaan Hana, pada akhirnya Tuhan menjawab doa Hana. Luar biasa. Saya sangat terberkati dengan kisah Hana. Datang pada Tuhan. Naikkan segala doa syukur kita. Serahkanlah hidup pikiran kita kepada Tuhan saja. Maka biarlah Tuhan yang sepenuhnya menuntun hidup kita. Dan saat kita izinkan Tuhan ambil alih pikiran dan hidup kita, maka perubahan akan terjadi. Tidak bisa tidak. Saat kita izinkan Tuhan yang ambil alih pikiran dan hidup kita, karena hidup kita ini bergantung juga pada pemikiran kita. Jadi saat kita mengizinkan Tuhan ambil alih hidup juga pemikiran kita, maka dijamin perubahan akan terjadi. Perubahan apa? Iman akan bertumbuh. Ketakutan akan diubah, digantikan dengan pengharapan. Bahkan sukacita. Karena Tuhan kita, Tuhan yang mengubahkan. Ada amin, smart people. Jadi smart people, pembahasan tokoh iman di dalam Alkitab. Sebenarnya tokoh iman itu ada banyak sekali. Banyak sekali. Tokoh-tokoh iman besar. Musa salah satunya. Tetapi Musa eranya setelah eranya Yusuf. Nanti next mungkin kita ada kesempatan bisa bahas lebih tentang tokoh Musa yang luar biasa sekali pengalaman iman dari Musa.
ya. Karena Musa hidup setelah eranya Yusuf. Ada banyak. Abraham kita belum bahas. Banyak sekali tokoh-tokoh iman yang luar biasa. Sangat membangkitkan iman kita. Pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang bisa kita teladani. Dari Ayub, Yusuf, dan Hana. Jadi ada lagi tokoh Yosua. Yosua hidup sesudah Musa. Nah, banyak sekali smart people, tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab yang luar biasa. Dalam Perjanjian Lama sudah banyaknya segitu. Apalagi kalau kita mau bahas satu-satu tokoh dalam Alkitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Ya, nanti tidak ada habisnya. Senang rasanya membahas tentang Alkitab ya, apa yang dapat kita teladani dari tokoh-tokoh besar iman. Senang sekali. Tapi semua ada waktunya. Kita hari ini belajar dari Hana. Ya, jadi pembahasan tokoh iman di dalam Alkitab telah berakhir karena ada 5 seri. Nanti mungkin next suatu saat kita bisa bahas yang lainnya. Jadi jangan lupa smart people, iman sejati ditunjukkan melalui ketaatan pada firman-Nya. Ya, Ayub, Yusuf, Hana, mereka semua memutuskan untuk tetap percaya, taat, dan setia pada kuasa janjinya. Jadi, semuanya adalah tergantung kepada keputusan kita. Kita bisa memilih untuk hidup berjalan dengan cara kita, atau kita hidup berjalan dengan cara Tuhan. Yang artinya mungkin kita akan banyak mengalami pertentangan dalam pemikiran saat sedang memutuskan mengikuti caranya Tuhan. Karena kan kita menanggalkan cara pikir kita. Kita mengizinkan firman Tuhan yang mengambil alih kita. Firman Tuhan yang mengambil alih pemikiran kita. Jadi sudah jelas, dalam proses perubahan, kita pasti beberapa hal mengalami banyak pertentangan. Tetapi sama seperti Ayub, Yusuf, dan Hana, kita harus tetap percaya, taat, dan setia. Ya, dan saat kita memutuskan berjalan bersama Tuhan, ya Tuhan, aku mau percaya. Ya Tuhan, aku mau tetap percaya. Aku mau tetap setia. Aku mau tetap taat. Maka detik itu juga kita tidak akan merasa takut. Karena firman Tuhan pasti mengubahkan. Dan saat firman Tuhan mengambil alih dan mengubahkan, roh kekhawatiran, roh ketakutan akan digantikan dengan roh pengharapan. Kekuatan yang baru. Maka tidak akan ada lagi rasa takut. Seperti saat Hana selesai berdoa. Dan setelah Imam Eli memberikan berkat kepada Hana. Memberikan doa berkatnya kepada Hana. Setelah sesudah semuanya itu, apa yang dikatakan firman Tuhan? Hana, saya baca dulu ya. 1 Samuel. Ayat 18, sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Jadi Hana bersukacita. Hana sudah tidak sedih lagi. Hana tidak muram lagi wajahnya. Hana bersukacita. Ya. Jadi saat kita memutuskan berjalan bersama Tuhan, ya Tuhan, aku putuskan kali ini, aku benar-benar mau setia, aku berjalan, benar-benar berjalan bersama Tuhan, maka detik itu juga kita tidak akan merasa takut. Meskipun saat itu problem dan masalah
hidup masih belum selesai. Tetapi melalui roh Tuhan, melalui roh Allah, kita memiliki hati yang berani untuk berdoa. Bahkan memiliki keberanian untuk terus berjalan melalui segala badai, hidup yang penuh dengan kemustahilan. Karena kita tahu bahwa tangan Tuhan sendirilah yang akan menuntun kita pada kemenangan yang sudah Tuhan siapkan. Mari smart people, kita sama-sama memulai memiliki pola pikir yang diperbaharui. Ya, seperti yang di firman Tuhan tadi. Pikirkanlah perkara yang di atas. Yang di sorga, yang mulia, yang manis, sedap didengar. Pikirkanlah semuanya itu. Banyak bersyukur. Jangan mengeluh. Seperti istrinya Ayub itu yang mengeluh terus hidupnya. Setia, sabar, percaya. Setia dalam ketaatan firman-Nya. Mari kita sama-sama memulai memiliki pola pikir yang dibaharui. Tidak boleh pakai pola pikirnya kita yang lama. Setelah pola pikir yang dibaharui, kita harus memiliki lutut yang suka berdoa. Ya, Hana suka berdoa, Yusuf berdoa, Ayub berdoa. Ayub malah dikatakan orang yang sangat amat saleh di mata Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri yang memuji Ayub. Jadi, miliki pikiran yang dibaharui. Miliki lutut yang berdoa. Penting ya smart people. Kita sebagai orang beriman, tidak mungkin tidak berdoa. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti berdoa. Berdoa tidak harus saat kita mengalami masalah. Kita berdoa, kita itu mengucap syukur, menaikkan rasa syukur kita. Jadi selain punya lutut yang suka berdoa, milikilah kaki yang melangkah, bahkan berjalan dalam iman, menuju kemenangan. Ya, jadi pola pikir yang harus diubah menjadi baru, yaitu pola pikir yang berdasarkan firman Tuhan. Lalu lutut yang suka berdoa. Lalu yang ketiga, kaki yang melangkah, bahkan berjalan dalam iman menuju kemenangan. Ada istilahnya kalau bagi beberapa smart people yang mungkin pelayanan di bidang pendoa, departemen doa, ini pasti kata-kata yang tidak asing. Pray until something happen. Ya, karena konsepnya para pendoa itu adalah berdoa itu sudah bukan suatu paksaan atau jadwal. Karena kita harusnya bukan hanya pendoa saja. Seharusnya kita semua anak-anak Tuhan, orang percaya, harus tahu bahwa lutut berdoa itu harus kita miliki. Jadi pray until something happen and walk by faith. Jadi tidak hanya berdoa dengan iman, percaya lalu berdoa dengan iman itu, dan kedua dan langkah ketiga yaitu kita berjalan, bergerak dalam iman. Nah, saya yakin tidak mungkin tidak ada mujizat yang terjadi. Apapun pergumulan Anda, problem keluarga, pembaharuan karakter, apapun problemnya, sakit penyakit, mujizat pasti terjadi. Saat kita melakukan 3 hal ini. Pola pikir kehidupan yang diperbarui sesuai firman Tuhan, memiliki lutut yang berdoa yang artinya berserah. Setiap kali kita bangun, lalu menjumpai Tuhan memulai hari, berlutut untuk menyerahkan hidup, berdoa. Lalu yang ketiga, berjalan dengan iman kepada Yesus. Mujizat pasti terjadi. Ya, jadi ingat satu lagu lagi sebagai lagu closingnya, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna, ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan, ketika ku
berdoa, mujizat itu nyata. Kita buka di ayat terakhir, 2 Korintus 1 ayat 20. Kita buka ayat terakhir ya, Smart People ya. 2 Korintus pasal 1 ayat 10. Oh maaf, 2 Korintus 1 ayat 20. Ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Ada amin Smart People? Amin. Nah, jadi Smart People, jangan lupa ya, kita mulai perbaharui hidup dengan melalui perbaharuan pola pikir, lalu memiliki lutut yang berdoa, dan yang terakhir, kita memiliki kaki yang berjalan dengan iman menuju kemenangan bersama Tuhan Yesus. Nah, jadi mari Smart People, kita akhiri pembahasan firman Tuhan hari ini. Kita tutup dalam doa. Mari kita bersehati, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu, sehingga kami dapat menyelesaikan firman-Mu dengan baik pada pembahasan series tokoh iman dalam Alkitab. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, perbaharuilah hidup kami. Yesus, kami berserah. Tuhan, hamba-Mu berdoa, khususnya bagi setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami proses pemurnian iman. Sungguh berat jalan yang harus dilalui. Tetapi dengan kerendahan hati, hamba-Mu minta belas kasihan-Mu, kiranya agar jangan lepaskan tangan-Mu. Dengarkanlah jeritan doa setiap anak-anak yang mengasihi-Mu ini. Saat ini kami bersehati, Bapa. Biarlah segala kuasa jahat yang mengikat anak-anak-Mu dalam bentuk kesedihan, keraguan, kekecewaan, luka hati, patah semangat, kelemahan fisik, sakit penyakit, bahkan kutuk maut, dengan iman percaya kami kepada Yesus Kristus, kami patahkan segala belenggu dan rancangan si jahat dengan kuasa Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Nama Yesus yang memerdekakan, nama Yesus yang menyembuhkan, nama Yesus yang memulihkan, nama Yesus yang memberi pengharapan baru, nama Yesus yang menguatkan, nama Yesus yang memberi kemenangan. Tuhan, sungguh hati kami bersuka cita karena-Mu, karena pertolongan-Mu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, Bapa. Bapa, Kau maha tahu. Oleh-Mu segala perbuatan-perbuatan diuji. Seperti Ayub yang dapat mengenal Engkau secara langsung, bukan dari kata orang lagi. Seperti Yusuf yang Engkau sendiri secara nyata menjadikannya pembela. Engkau sendiri yang menjadi pembela dan penjamin masa depannya. Dan bahkan seperti Hana, bahkan yang mandul pun melahirkan 7 anak. Dan anaknya menjadi nabi yang penuh urapan. Tuhan yang mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkatnya dari sana. Tuhan yang membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Tuhan sendiri yang akan melindungi langkah kaki orang-orang yang Dia kasihi. Tuhan Yesus, kami mau tetap hidup dengan iman yang percaya, teguh, setia, dan hidup taat pada firman-Mu. Tuntun kami ya Roh Kudus, sertai langkah kami. Tuhan Yesus, Kau baik. Tuhan Yesus, kami percaya padamu. Terima kasih Yesus. Dan di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Dan percaya kami telah beroleh kemenangan. Haleluya. Amin. Smart People, kita sudah video hari ini. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Immanuel.